Kita kembali lagi di One Piece. Video kali ini kita akan review chapter 1179. Chapter berlanjut dengan pernyataan Imu yang mengkagetkan Gorose. Gorose mengatakan kepada Imu agar tidak pergi ke Elbaf secara langsung dan mempertimbangkan ini. Lalu Garling datang. Dengan sikapnya yang sangat tegas, dia mengatakan kepada Gorose kalau bukan saatnya mereka malas-malasan. Garling jelaskan soal masalah Tonyubito yang terjadi kelaparan, jadi dia ingin mereka bersikap tegas terhadap dunia apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, denden musi milik Garling berbunyi, dan mereka yang menelpon adalah Tonyubito, mungkin saja. Mereka bertanya kepada Garling di mana makanan mereka. Dan ternyata yang menelpon itu bukan Tonyubito, melainkan York. Kita tahu sendiri, York ini nafsunya besar sekali soal makanan. Jadi dia menangis merengek seperti bayi karena merasa sangat lapar. Garling menjawab agar terus menjalankan tugasnya di Mother Flame agar segera menghasilkan energi segera. York mengatakan kalau ini bukan bagian dari kesepakatan. Lalu Garling menutup teleponnya. Garling kemudian mengatakan kalau kejadian sering terjadi setelah kemunculan Nika. Kemudian Gorose mengatakan kepada Imu agar tidak perlu meninggalkan istana Pangea karena mereka rasa cukup mengirim beberapa admiral ke sana. Tapi Nosjuro mengatakan kalau itu masih belum cukup karena dia pasti tahu yang mereka hadapi adalah Yonko dan seorang Nika. Kemudian Imu mengatakan ini bukan sekedar kebetulan, kesombongan, kemalasan, kelalaian, kebanggaan, kau harus menyingkirkan semua kebodohan itu. Semua ini tak terhindarkan. Imu mulai mengingat kejadian-kejadian dulu. Mulai dari Rox yang mengatakan aku akan kembali, lalu eksekusi Roger, lalu terlahirnya Shirahoshi, kemudian Shanks yang mencuri buah iblis Nika, lalu Raja Harlat, lalu Loki, kemudian Shirohige yang melindungi Luffy, dan Marshal D-Tex. Kemudian Raja Alabasta yang mengungkapkan soal Nefertari di Lily. Dia mengatakan apakah kalian terus membuatmu untuk mendapatkan Vivi. Gorose mencoba membujuk kembali Imu agar tidak pergi, tapi mereka tidak punya hak untuk melarangnya. Jadi akhirnya Imu benar-benar meninggalkan kastilnya. Kita lihat di bawah Imu keluar Circle Magic-nya. Imu menambahkan, semua ini memang sudah dimulai sejak dulu. Kita kembali ke Elbaf. Guard mengatakan kalau ada satu iblis yang mencoba menyambung tubuhnya sendiri seperti magnet. Dan ternyata tubuh yang dia maksud atau yang dipegang Guard adalah Somers. Kemudian, Gulbert menunjukkan sesuatu ternyata sebuah jantung besi yang pernah kita lihat di chapter sebelumnya, di mana Somers ketakutan ketika melihat jantung besi itu, dan Somers menyambung kembali kepalanya untuk menutup jantung besi tersebut. Zoro bertanya-tanya, bagaimana jika dihancurkan? Ini apakah dia masih bisa beregenerasi? Terlihat Somers memasang wajah dengan rasa ketakutan. Sementara itu, di tempat lain Franky mengatakan soal kondisi Brook dan Usopp. Franky mengatakan kalau semua tulangnya patah, jadi dia mengatakan apakah kalian mau aku ubah menjadi cyborg? Sedangkan tubuh Killingham yang digantung secara terpisah. Killingham terlihat sangat marah apa yang dilakukan Sanji. Sementara Loki dan Luffy mulai memulihkan diri dengan makan makanan di sana. Lalu Luffy bertanya, apakah Gunko yang dibekukan itu akan mati? Loki mengatakan kalau itu tidak akan terjadi. Atau disebut pembekuan cepat, tapi dia hanya bisa dicairkan dengan Ragnir dan tak bisa kabur. Sementara Nami, dia melihat sesuatu di awan. Dan tak lama kemudian, awan hitam menyambar ke bawah dengan cepat. Bukan hanya satu, tapi ada 5 awan hitam yang muncul secara tiba-tiba dari langit. Dan di atasnya terdapat Circle Magic dengan ukurannya yang sangat besar. Awan hitam tadi yang menyebar ke tanah membuat pohon-pohon dan rumah-rumah menjadi hidup, dan juga mereka berubah menjadi iblis. Apakah ini efek dari kekuatan Imu? Sama halnya kekuatan dari Big Mom yang bisa merubah benda mati menjadi hidup dan memiliki jiwa.
Lalu awan hitam yang lebih besar jatuh ke dalam kastil tahta kerajaan dan mengeluarkan haki raja yang besar. Zoro, Loki, Luffy merasakan ini. Bukan hanya mereka, tapi banyak orang di Elbaf merasakan. Luffy berkomentar kalau aura ini sama seperti yang tadi. Dan kita lihat, Imu sudah datang di dalam kastil tahta kerajaan. Terlihat Imu gemeteran dan terlihat meneteskan darah. Apakah ini efek dari teleportasinya atau apa? Kemudian, dia berubah atau mengeluarkan sesuatu dari punggungnya. Dan terjadi ledakanlah di kastil tersebut. Sedangkan Gillingham dan Somers yang tahu aura ini langsung terkejut. Kenapa yang mulia ada di sini? Dan kita lihat sosok Imu sebenarnya dengan rambut putih, bertanduk, memiliki ekor iblis, kemudian memegang senjata seperti milik Tsurige, tapi milik Imu ini bentuknya bergelombang seperti keris. Lalu awan-awan hitamnya ada mata banyak. Dan di tubuhnya terdapat tato garis-garis. Narator mengatakan, salah satu dari 20 pendiri pertama pemerintah dunia. Kemampuan buah iblis, buah milik iblis, namanya adalah Saint Nerona Imu. Dan sampai di sini dulu untuk review manga chapter One Piece 1179. Jadi buah iblisnya namanya adalah iblis, atau bisa dibilang kemampuan dari Imu adalah iblis. Dan akhirnya setelah sekian lama bertahun-tahun, yang bikin kita penasaran, bahkan banyak berteori menggambarkan, mendeskripsikan wajah Imu melalui siluetnya. Ada yang mengatakan itu adalah sosok wanita, ada yang gambar aneh, atau apapun itu, karena kita yakin bahwa Oda tidak menggambar sesuatu yang selalu serius. Jadi, fans One Piece menggambarkan Imu dengan cara yang tidak serius. Tapi ternyata salah, kita semua salah. Ternyata tampang dari Imu ini benar-benar sangat mewah. Oke teman-teman, kita rasa sampai di sini dulu untuk review manga One Piece. Sampai ketemu lagi di review manga One Piece chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa, ketemu lagi.